Selamat pagi, salam damai sejahtera, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur di hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian Toraya, edisi Kamis 9 April 2026. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Sang pemilik kehidupan kami. Bersyukur hari ini Tuhan menyatakan kasih dan pemeliharaan sehingga kami boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Kami akan mengawali segala tugas dan aktivitas kami di hari ini. Sebelum itu kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sertai kami, membuka hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema perenungan kita di pagi hari ini, hiduplah tuo komi. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang sedang menonton film zombie bersama dengan ayahnya. Setiap kali ada adegan menegangkan, si anak menutup mata dan berkata, "Ayah, ini hidup atau cuman pura-pura hidup?" Sang ayah tertawa dan menjawab, "Itu zombie, Nak. Mereka jalan tapi sebenarnya mati." Lucu tapi sebenarnya menyentil kita juga, bahwa kadang manusia bisa berjalan, bekerja dan beribadah, tetapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam Minggu Paskah kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi dasar dari kehidupan baru. Paulus dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 5 menegaskan bahwa hidup orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama Kristus itu harus tampak nyata dalam doa, dalam ucapan, bahkan juga dalam tindakan. Dan menariknya dalam ayat yang kelima, Paulus memakai kata Yunani peripet yang berarti berjalan atau menjalani hidup. Bukan sekedar melangkah secara fisik, tetapi menuju pada cara hidup yang terus berlangsung setiap hari. Artinya bahwa hidup orang percaya adalah perjalanan yang tampak nyata, baik dalam perilaku, dalam keputusan, dan juga dalam relasi. Hidup yang sungguh-sungguh hidup bukan diukur dari napas, dari rutinitas, melainkan dari kehidupan yang dijalani dalam relasi dengan Tuhan, bahkan juga dengan sesama. Oleh karena itu, melalui perenungan kita hari ini, Paulus mengajarkan 3 hal yang sederhana bagi kita. Yang pertama ialah tetap terhubung dengan Tuhan. Hidup sebagai seorang Kristen tumbuh dari doa yang tekun, bukan dari kesibukan semata. Yang kedua, tetap sadar dan waspada. Hidup yang bangkit berarti hidup yang peka.
tidak tidur dalam iman. Dan yang ketiga, tetap membawa rasa. Pancarkan kasih dalam hidup. Hidup yang dibangkitkan bukan hidup yang asal lewat, tetapi hidup yang memberi rasa, warna, bahkan juga memberi makna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus tidak mati dan bangkit supaya kita sekedar berjalan, tetapi supaya kita sungguh-sungguh hidup dengan caranya dan bagi Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah dengan memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari hidup menjadi berkat, teladan bagi keluarga, bahkan juga sesama kita. Tuhan menolong kita semua. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar selalu terjadi, bahkan selalu baru di tiap hari. Bersyukur sejenak kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, boleh diingatkan untuk senantiasa hidup memancarkan kasih dan terang Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semua menjadi warga kerajaan Allah yang hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kami akan diberkati untuk menjadi berkat, bahkan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Di hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami semua, baik dalam peran dan tugas kami masing-masing. Tuhan akan menyertai, memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberkati kami masing-masing pribadi, keluarga kami, bahkan juga persekutuan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di hari ini, bahkan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan lindungi kami senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.